Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aswarani, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Artinya, hal terpenting yang harus dilakukan guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Dia menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Pak juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, di abad ke-21 ini, guru harus mengajar sesuai dengan abad 21 dan membekali murid dengan kecakapan abad 21. Yang ketiga, kodrat anak untuk merdeka dan bermain. Pengajaran manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, tapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut KHD, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Yang keempat yaitu pendidikan berpihak pada anak. Bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan modal dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Yang kelima, pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai bukti pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal. Yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Alasan kita menerapkan ide yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi teladan atau panutan bagi murid kita, serta harus selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran dan juga memberikan dukungan dan tuntunan bagi murid. Contoh penerapan yang terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, yaitu gemari, membuat karya seni, presentasi, dan kerja bakti. Nilai yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut yaitu kerjasama, kebersamaan, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Dalam pembelajaran, tentunya kita menghadapi tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut merupakan tantangan yang kita hadapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, 1. Kurangnya minat belajar siswa sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. 2. Kurangnya rasa kekeluargaan dan kerjasama.
Solusi yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu memilih metode pembelajaran yang menarik bagi siswa dan menanamkan rasa kekeluargaan dan kerjasama. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya, semoga bermanfaat.